ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada wal auliya was solihin wal qurra wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddithin wa jamil auliyail kauni ajmain khususan ila hadrati syekhina wa ustazina Guru Marzuki bin Misad Guru Muhammad Thahir bin Jahman Abuya Kiai Ahmad Zaidi Muhajir Kiai Hasbiyallah Kiai Ahmad Mursyidi Kiai Nur Ali Abdul Rahman Azami Kiai Abdul Aziz Kiai Abdul Ghafur Kiai Muslim lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' qarabatina wa jami' man lahu haqqun alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallahal karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Binati syifa wasihah wassalamah wal afiyah wal barakah wajal birrizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa liman ahsana ilaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus sesepuh kita Al-Makarom Bapak Haji Musa, semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Juga Al-Mukarram Ustadz Nur Ali, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Juga Ustadz Mahfud, Ustadz Bahrudin, para tokoh masyarakat semuanya yang saya hormati. Barangkali nih bapak-bapak nggak ngira kalau saya malam ini datang gitu ya. Biasanya kalau gerimis-gerimis nggak datang, jadi duluin, nggak datang duluan. Ya tadi di rumah gerimisnya atu-atu, nggak banyak, jadi saya nekat. Alhamdulillah sampai sini masih atu-atu juga. Hah? Iya. Jadi mudah-mudahan nggak nyesel gitu kedatangan saya. Ada nyesel juga, datang lagi dah. Ya kita baca Fatihah tadi, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah kita yang masih ada di rumah mudah-mudahan meskipun di rumah bisa dengerin. Ya, tapi juga kalau tetangga mau mudah-mudahan bisa datang mungkin ya. Tapi sekarang emang udah gak ada payung sih. Nah, jadi tadi di rumah gerimisnya masih kecil, alhamdulillah sampai sempat ke sini masih kecil-kecil juga datang. Pas sudah sampai baru hujan banyak dah tuh. Karena biasanya kalau gerimis ngebel aja saya, Haji Roji saya. Sekarang enggak. Pelajaran kita malam ini apaan wajahnya? Kalau mayu gaduh ke akhir zaman. Hah? Sedikit Udah ya? Udah ketemu itu bacanya? Ini Mas Busro namanya ya? Yang pakai kacamata? Hah? Aduh. Ya, kali Mas Busro.
Ya, jadi pelajar bacaan kita aqallu ma yujadu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqallu ma yujadu fi akhiriz zamani dirhamun halalun wa akhun au akhun yutaku bihi. Rawahu Ibnu Asakir an Ibni Umar. Yang enak banget mau baji sini nih. Ini nama kita ditemenin jadi enak. Kita sini kita. Hah? Iya dah. Dasar. Ada yang ngeyel mulu. Dibilang ketuaan. Aqallu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita paling sulit. Bukan masih sedikit dong, paling sulit. Ya, paling sulit segala macam yang dicari untuk didapatkan di akhir zaman itu adalah mata uang rupiah yang halal. Paling sulit di akhir zaman ini, kalau kita bicara masalah nyari mencari, yang paling sulit mencari mata uang rupiah yang halal. Paling sulit. Nggak salah kalau bocah ngomong sekarang mah Ustadz boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Nabi dari abad yang lalu sudah berpesan ini sama umatnya, nanti di akhir zaman paling susah dicarinya di akhir zaman itu mata uang yang halal. Ya kalau mata uang yang halal berarti intinya mah rezeki yang halal. Di akhir zaman sekarang kita ini rasa-rasanya mencari uang yang halal, mencari rezeki yang halal, kata Nabi emang udah dia bilang Nabi nih, jadi susah banget. Kita mau jujur, kawan kita ngajakin bohong. Sekarang kalau kita kerja di kantor, kita dewek jujur, nggak diaku, nggak punya temen. Kerja di material, kadang-kadang ada satpamnya, malah satpamnya nyolong semen. Kita kalau kerja berlima, yang 4 nyolong, kita sendiri nggak mau nyolong, digebugin kita. Bukan yang nyolong yang digebugin, yang kagak nyolong malah digebugin. Di zaman sekarang begitu. Jadi kalau makanya banyakan orang-orang supir angkot, saya tanya, Pak supir, kenapa nggak miara kenek? Pak, sekarang kalau kita miara kenek, kita makan teri, dia makan gabus. Kalau 5 rit aja katanya dia ngantongin 20.000 satu ritnya, kalau 5 rit 100.000 itu kebagian. Karena kan banyak kan supir angkot nggak ada keneknya, nilep mulu, udah nggak ada yang jujur katanya. Hampir rata-rata sekarang angkot-angkot nggak ada keneknya. Penyebabnya itu keneknya nggak ada yang jujur. Sampai adeknya sendiri dia kata dibawa ngentit juga. Apalagi orang lain, adek dewek aja disuruh masih ngentit juga. Kan kita yang setoran kita babak belur katanya, dia mah enak. Gitu. Jadi sampai sekarang kalau bapak-bapak naik angkot dah, banyakan kalau bukan Metro Mini udah nggak ada keneknya lagi. Dewek aja, kita bayar sendiri, naik sendiri. Itu kenapa? Kayaknya udah kagak ada orang jujur. Uang yang halal susah sekarang. Kecuali kalau kita bertani dah, ya kita bertani, nanam padi, nanam cengkeh, nanam bawang, nanam macam-macam, insya Allah masih ketemu. Itu kayak kadang-kadang kan duitnya minjem ke bank atau minjem sama retenir. Kita dagang di warung, dagang kecil-kecilan, tiap hari ada bank keliling. Namun di bank keliling minjem 10.000 dipotong duluan 1.000, tinggal 9.000 dapatnya. Minjem 100.000 dikasihnya 90, mulanginnya 110. Makanya tiap hari dagang tapi kagak pernah lebihan, malah kurang terus ente Pak. Gitu. Susah sekarang. Dan ini udah dinyatakan Nabi, kalau sekarang kondisinya udah begini,
Berarti jangan disalahin siapa-siapa. Kita tinggal ayo kita perbaiki diri. Berarti dunia sudah berakhir, dikit lagi mau kiamat. Gitu. Entah besok, entah kapan berakhir. Jadi tanda akhir zaman sudah kelihatan sama kita. Sekarang nyari uang yang halal sudah susah. Apalagi kalau kita lihat nih Pak, maaf aja ya, pemulung itu katanya doang pemulung, padahal pencuri juga. Ember kita meleng dikit dipancong ya, sepatu bot kita ngunder dikit di luar dipancong juga, itu kan masih pakai gidir lah, masih cakep, sangkutin di luar kalau nggak hilang. Ya kalau namanya pemulung dulu makan jujur, paling-paling barang-barang bekas diambil, karena enggak, justru yang bagus alhamdulillah rezeki nomplok, begitu sekarang. Cuman katanya doang pemulung, hakikatnya mah sama aja pencuri. Karena memang apa aja yang kita masih pakai hilang, kadang-kadang behel kita tarik simpen, kadang teralis rako kita pakai kita ikat terus samping, hilang juga kong, bures. Hah? Tabung gas hilang apa aja, makanya cuman katanya doang pemulung, sesungguhnya mereka sama aja malang, bukan pemulung pemalang. Gitu ya. Nah kalau kita sekarang yang jadi bosnya gimana jadinya? Kalau gampang Ustadz Nur udah jadi bosnya, bos pemulung, ya rajanya malang jadi dia. Iya. Kelihatannya kan boleh usaha halal, kadang-kadang dragon dia dimuatin juga, sanyo apa yang muatin semua. Gitu. Iya tukang taduh. Jadi inilah dilihat di zaman sekarang seperti itu. Di mana-mana, di segala macam lini, kalau bahasa kerennya di segala macam lini, udah nggak bersih, udah bersih lagi udah daripada barang-barang tipuan. Makanya kalau kita dengar kan ada kejaksaan korupsi, padahal dia kan penegak hukum, tapi penegak hukum malah dihukum, begitu. DPR, wakil rakyat dikerjain juga, jadi susah udah di macam-macam, di kepolisian, di mana-mana, di para kiai di penjara juga ada macam-macam, banyak ya, ustadz macam-macam. Ada teman saya di Bekasi habis nerima uang bos apa namanya gitu, ada 12 juta nggak ketahuan jalanannya, masuk 5 bulan. Sekarang kan dibantu pemerintah, namanya bos, diaudit itu, ada tim auditnya, pas diaudit hilang 12 juta nggak ketahuan bacaannya, nginep soalnya di sel 5 bulan itu dia. Ustadz lah kata dia mana boleh dibagi kan, itu ya boleh dibagi sama pemerintah. Hah? Iya gitu. Iya iya begitu, kena juga maupun. Jadi di mana-mana sekarang. Nah ini berarti kalau udah kelihatan seperti ini, kita perbanyak istighfar. Wa in kana haroman fatohirhu, udah kagak ada yang jelas dah. Semua rezeki kita udah nggak ada yang jelas semuanya, halal atau haramnya. Maka kita minta wa in kana haroman fatohirhu. Terus setiap habis main duha kita baca Allahumma in kana rizki fis sama'i fanzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit turunin. Wa in kana fil ardi fakhrijhu, kalau masih dalam perut bumi keluarin. Wa in kana baidan faqarribhu, kalau masih jauh deketin. Wa in kana qalilan fakatirhu, kalau cuma sedikit banyakin. Wa in kana haroman, itu yang paling ujung dia tuh, kalau emang rada-rada haram, itu rada-rada bukan haram beneran, rada-rada haram suciin. Kong kalau yang haram bener mah susah kong, ini rada-rada kong, rada-rada haram itu. Iya rada-rada haram gitu. Ada kong rada-rada haram, ada rada-rada haram. Contoh gini kong, rada-rada haram nih, ada orang meninggal dunia kong, suruh ngaji kuburan, ketuanya Ustaz Bang Udin, Ustaz Udin, dari yang punya rumah ngasih 12 juta kong, dia atur cuma 10 juta, yang 2 juta dientit, itu yang 2 juta rada-rada haram tuh kong. Ya kan dibagi, dikata haram, orang boleh dibagi sama punya rumah.
Itu namanya uang yang rada haram, bukan haram beneran, itu malah dibagi sih betul rumah upah. Cuman kudunya disampein arang sejuta 12 orang, malah disampaikan cuma 10 juta 12 orang, yang 2 juta diumpetin sama dia. Itu namanya uang yang rada haram ngomongin. Gitu. Itu kebanyakan itu, makanya besok-besok kalau ngaji di kuburan jangan pakai ada ketuanya, ada bareng-bareng aja. Ada yang ketua yang ngegerutu, sialan kita dikasih 12 juta udah kasih cuma 750 sih. Itu contohnya uang yang rada haram itu. Jadi ampe ke situ juga masih ada juga itu, ya. Kadang nyari dana buat maulid juga ada juga, nyelip ke kantong ketinggalan nggak masuk, itu rada haram namanya. Dibagi sama panitia, dibagi ongkoh buat beli rokok, nyelip di kantong sama ongkoh, itu rada haram itu. Iya. Hah? Iya kadang begitu, sama aja lah, yang namanya kita kan anak kan ada. Iya. Ya banyak pada cari dana, akhirnya banyakan buat dianya daripada store ke panitianya, itu juga haram, nggak boleh. Kan kita sudah ada jatah, kalau memang kita keliling, jatah kita sama kayak zakat aja dah, jatahnya 1/8. Kalau umpama kerja nyari dana keliling-keliling mana-mana, jatah yang kita ambil adalah sebagai ambil 1/8. Jadi kalau dapat 8 juta boleh ambil 1 juta, itu jatah ambil 1/8. Jadi boleh. Jadi, kalau kita keliling-keliling nyari dana buat maulid dapat 800.000, jatah kita 100.000. Jadi dalam dikias ke zakat, ambil jatahnya 1/8. Ya kena sodako dibagi 8, ambil jatah 1/8. Boleh menghapus. Jadi kalau kita nyari dana kemana keliling, cuma di rumah nanggapin doang, enggak menghapus, cuma nanggapin doang, nih saya bantuin 5 juta, jangan dipotong itu mah, bukan ngecapek kita. Kata gua ambil kapan, cuma nanggapin doang. Ya. Ya kalau ambil kan kerja, artinya ambil kan kerja, yang kerja lah. Kalau cuma nanggapin dong nggak kerja, nggak boleh. Iya. Akhun yusaku bihi. Yang kedua yang sangat jarang didapatkan di akhir zaman ini, kawan yang bisa dipercaya. Sekarang mau banyakkan pagar makan tanaman. Jangan aman. Kita mau pergi haji, titipin bini gua tolong dilihat-lihat ya, jangan aman karena mah kita pergi haji, bini kita titipin di rumah lah, diawasin bener sama dia, jadi ntar ya, apa kayak kan nggak ada aman dah. Jadi dikata Nabi ini di akhir zaman, akhun yusakubi, kawan, sahabat, saudara yang dapat dipercaya sulit. Makanya sekarang udah nggak tapi akrab hubungan antara tetangga, saudara. Kalau dulu kita kalau mau hajatan aja itu dari malaman 3 hari sebelum udah pada nginep, saudara-saudara tuh pada nganam kelapa apa belum? Nganam daun berarak ya, buat pagar-pagaran. Dulu mau nginep 3 malam gitu, meskipun cuman disairin labu doang, maksud cecek, mau pada nginep dulu. Sekarang mah namanya saudara, gitu tetamu bubar ikut bubar. Kemarin saya kan begitu, waktu hajatan itu ternyata pas jam 10, jam 11 tetamu-tamu pada bubar lah, saudara kita aja semua ikut bubar. Kalau saya masih kecil mah nih sistemnya, kalau lagi kita hajatan begitu ampe nyuci tikar ke kali bareng-bareng ya Pak ya, tikernya disundung di bawah, dipikul, rame-rame nyuci. Dari mulai 2 hari sebelumnya sampai 2 hari sesudahnya itu masih kumpul saudara, dari mulai bebenam, bikin pelampang, sampai udah kelar nyuci tikar, nyuci segala macam-macam, semua masih bareng-bareng kumpul. Sekarang jam 11 malam tetamu pulang, saudara ikut pulang. Mau lo pulang juga bang? Iya aku tuh gak bisa pulas di sini. Begitu. Saya rasakan iya bener, sekarang sama saudara aja kemesraan kayak dulu udah susah. Gitu. Di sini mah belum ada kok, enggak begitu enggak. Ada ya saudara datangnya sama bareng-bareng undangan, datang saudara udah datang, lu kemana aja sih? Repot banget gua. Lah saudara bareng undangan datangnya. Hah? Iya, ada yang begitu sekarang.
Ini kenapa begini? Karena memang saudara yang dipercaya sudah enggak lagi. Kalau dulu mah saudara-saudara sampai-sampai enggak pakai nanya-nanya, nyelongkar aja udah kekep diselongkarin. Nah, kok longkarin. Iya, masuk aja ke dalam rumah langsung udah nyedok nasi apa udah makannya singkap, ini udah ada tumpeng-tumpeng di bak. Sekarang sampai disuruh ke malu-malu kucing, udah makan? Enggak ah, sama saudara. Kalau dulu menyari, berani, berarti hatinya masih murni. Sekarang udah kagak berani lagi, kenapa? Berarti hatinya sudah ada jarak, nggak saling corok. Kalau dulu kan saling corok namanya, baju lu baju gua kan gitu, kue lu ya kue gua, rokok lu rokok gua, rokok gua tetap rokok gua kan gitu. Sekarang udah nggak begitu. Dulu mah orang sama tetangga nggak punya garam, lu punya garam po, mau masak punya garam minta, lu punya garam po, lu punya terasi ya, lu punya cabe ya. Sekarang mau kagak, sampai kagak makan 2 hari gak bilang-bilang, gengsi. Hah? Puasa ya? Padahal tinggal dikontrakan, pintunya berendeng gitu. Yang sebelah mau makan, sebelah nggak makan 2 hari. Yang sebelah nggak tahu, kenapa? Saking gengsinya apa udah nggak ada hubungan. Hah? Kagak marah mah, cuman emang begitulah. Ini hati ini udah nggak nyatu, udah nggak nyambung. Nah, akhun yusakufi udah nggak percaya, sehingga ngomongin rahasia pribadi malu kita. Kalau dulu kita ngomong, gimana ya, gua rasanya hidup susah amat nih, ngomong curhat. Sekarang kalau susah, apalagi kadang apes kita minjem duit sama Bang Udin, dikasih kagak, diomong-omongin ke selebar tetangga. Itu yang apes pak, itu apes. Kalau dikasih diomongin nggak apa-apa, dikasih. Pagi-pagi kita udah mikir-mikir mau minjem, udah malu kita buang dah muka malu, minjem juga kita ngomong. Ya boro-boro Ustadz minjemin buat kita nggak ada, padahal habis jual motor kita minjem buat nggak ada, boro-boro udah habis taruh di bank. Pas kita mungkur, kong mau kalau mungkur kong cerita tadi Ustadz kesini minjem duit, lu kasih enggak? Lah kagak dikasih, cerita. Kita udah jaga rahasia, malu-malu kita ngomong juga, udah ceritain. Pas tadi lu mau dia minjem duit? Enggak. Emang Udin ngomong cerita? Ya, Bang Udin mah dikasih kagak, gua dibeberin. Ini juga jangan ya, kalau ada teman kita butuh apa-apa, minjem apa-apa, berarti dia yang berani sama kita, itu berarti hatinya masih nyatu sama kita. Jangan diceritain. Itu cukup rahasia kita berdua. Jadi jangan suka ada teman kita minjem apa-apa kita ceritain sama teman yang lain, itu termasuk rahasia juga. Jadi harga diri orang nggak boleh, meskipun kita yang minjemin orang itu susah banget kita jangan ceritain. Ini termasuk juga membuat orang nanti kecewa. Jadi memang saudara yang dipercaya untuk zaman sekarang sudah agak sulit, apalagi orang lain, saudara aja atau kawan aja sudah sulit. Jadi kita harus hati-hati. Ada orang yang kelihatannya baik-baik juga, jangan kita terlalu polos ya. Karena banyak juga kadang kelihatannya jadi orang baik, masuk ke musola, azan, sholat, tahu-tahu pas kita bubar ampli digulung. Banyak juga itu. Kemarin di PAM tuh habis beli ampli 7 juta. Dia sholat, dia samain zuhur, kemudian jam 1:30 tadi zuhur masih pakai azan, 1:30 mau azan jam 3, jam azan asar kagak ada amplinya. Gitu. Ternyata yang tadi azan maupun yang azan itu. Jadi sekarang artinya curiga boleh, tapi jangan mencurigai orang. Curiga mah boleh. Gitu. Jadi ada 2 nih sekarang yang paling sulit didapatkan dari zaman adalah pertama rizki yang halal, kedua sahabat yang bisa dipercaya. Walhasil kita simpulannya jangan terlalu percaya sama orang di zaman sekarang, meskipun kelihatannya dia itu baik sama kita. Kalau belum kenal lama jangan percaya dulu. Banyak pembantu datang lamar pembantu 2 bulan bawa lari bawa kabur barang-barang tuannya. Itulah di akhir zaman namanya. Pengen senang tapi nggak mau susah. Udah jam 5 kong ya, habis ini jatuh aja ya. Hah? 5:30 sekarang? Ya 5:30 udah ya? Iya dah. Satu lagi ya. Iya dah. 8. Bukan.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kabairi al isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zuri rawahul Bukhari. Akbarul kabairi, paling besar dosa. Jadi ada dosa besar yang paling besar. Paling besarnya dosa al-isyraku billah, yaitu yang pertama menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi, yang kedua membunuh orang. Wa uququl walidaini, dan yang ketiga durhaka kepada ibu bapak. Yang keempat wa qauluz zuri, dan bersumpah palsu. Qauluz zur artinya sumpah palsu. Jadi ada 4 ini. Kalau dihitung-hitung dosa yang paling besar di antara dosa besar, ninggalin sholat dosa besar, ngomongin orang dosa besar, berzina dosa besar, mabuk-mabukan dosa besar. Tapi ada yang paling besar dari yang besar adalah yang pertama musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ini menyekutukan ini kita kadang-kadang suka bisa ngomongnya, kalau tanyain kayak apa sih menyekutukan Allah itu, bahasa kitanya setiap beramal, setiap beribadah, setiap bekerja bukan diniatkan karena Allah, tapi diniatkan karena yang lain. Itu menyekutukan Allah namanya. Ya kalau nyembah mah kagak ada dah, kita mah zaman kita nyembah lain Allah mah enggak ada. Tapi yang kebanyakan kita sekarang dalam segala amaliyah seharian kita, kebanyakan jarang yang karena Allahnya. Kayak ngaji nih, diumumin maupun tadi ada yang lihatnya nggak enak, kagak datang, nggak enak, malu deket musola masa kagak datang. Ada yang begitu tuh, ya. Ada yang dari pagi semuanya teman bareng dulu, hujan-hujan datang juga lagi. Ada yang namanya musyrik itu contohnya kayak gitu. Jadi musyrik itu melakukan suatu perbuatan bukan karena Allah tapi karena yang lain. Itu musyrik. Kata Imam Ghazali, ar-riya syirkul asghar. Riya itu musyrik yang kecil. Lah sekarang kita kan kebanyakan, kita udah hampir kebanyakan ya. Saya bilang sama teman-teman, coba dah kita ditinggal purik bini. Nah, Pak Haji ditinggal purik bini pernah kenal? Hah? Jangan lama, seminggu aja bini purik ke rumah bapaknya. Masuk kamar ini salah, kamar itu salah, bengong aja. Makan kagak enak, ngapain kagak enak. Pernah kong ditinggal bini seminggu? Kabur. Kalau Pak Haji Musa belum pernah ya? Udah 3 kali. Saya rasa yang udah punya bini ini perasa. Jangankan tinggal purik, ada di rumah aja. Kita lagi marahan sama bini, rasaan kagak betah hidup. Tapi ditinggal Allah nggak pernah rasa bingung. Dimarahin bini begitu takutnya kita, tapi nggak pernah takut dimarahin Allah. Janji sama bini nih, pokoknya jam 11 belum pulang, awas. Nah, diancem. Kita mencari duit manaan mau ngojek, diancem bini, pokoknya kalau jam 11 belum pulang, awas, jangan pulang kalian sampai pagi aja. Itu baru jam setengah 11 udah setengah 11 nih gue suruh pulang bini gue. Tapi dijanji sama Allah, disuruh sama Allah, suruh ntar jam 12 sholat zuhur. Allahu Akbar, nggak pernah takut nggak? Padahal yang menciptakan kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang menghidupkan kita Allah. Tapi kenapa lebih takut sama bini? Ini bukan musyrik lagi, biangnya musyrik. Kan nggak boleh takut hanya kepada Allah yang kita takutin, nggak boleh patuh hanya kepada Allah. Kenapa nyatanya lebih patuh sama bini ketimbang Allah? Nah lo, bukan musyrik lagi kan ini, biangnya mbahnya musyrik ini. Kemudian yang kedua nih, tadi bini tuh, bini wajar dah. Yang kedua, kalau kita kehilangan duit kehilangan barang yang kita sayangin
rasanya nyeselnya seminggu nggak hilang. Jangankan apa barang mahal dah, jam tangan aja merek Seiko harganya 75.000 kehilangan, sampai ke tempat ojek di pasar di mana orang cerita, gua kemarin kehilangan jam, lu ngeliat nggak? Tapi nggak sholat subuh seharian sebagian, cerita nggak? Rasa nyesel nggak? Kagak pisan. Saya kalau Bambang nggak ada nggak. Mau makan kagak punya nasi, nyarap, bini kita marah-marahin, lu gimana sih? Gini belum matang masak, udah lapar gua nih, udah gemeter. Tapi waktunya sholat belum sholat, nggak pernah marah-marah sama bini, nggak pernah marah-marah, nggak pernah apa-apa, tenang-tenang saja. Ayo mikir dah. Ngaku kagak musyrik, ngakunya saya mau enggak, Ustaz nggak musyrik. Kalau dilihat di situ gimana tuh? Sama bini takutnya setengah mati, sampai dijulukin Daraqutni, rada-rada takut bini. Tuh. Ya, Daraqutni, rada-rada takut bini. Itu. Ada lagi namanya soalnya lagi. Ada lagi. Apa nih? Istri. Ikatan suami takut istri. Takut sama bini kayak gitu amat. Kalau mama kita nggak pernah takut seperti itu. Diancam mama kita masih cengengehan. Tapi diancam sama bini, padahal yang wajib kita patuhi emak. Tapi kenapa kita kadang-kadang kalau ada cekcok antara emak sama bini, nggak ada yang memihak ke emak, mihaknya pasti ke bini. Emak yang salahin, orang kamu saya sono gitu kamu. Padahal dikandung kita sama emak, disusuin 2 tahun sama emak, digendong tiap malam kemana, gitu punya bini. Mending cakep bininya, udah jelek miskin, bau lagi hitam, berantem. Bini kita keles sama emak kita bukan ngebelain emak kita. Padahal bini mah pagi bisa bini kita, sore bukan. Tapi kalau emak sampai kapanpun tetap emak kita. Kenapa jadi gendut kita ya? Bini makan anak orang. Pagi bini kita, sore bisa jadi bukan. Sore bini kita, pagi bisa bukan. Kenapa? Waktu ada keles, inilah nafsu kita dan kebodohan kita. Jadi emak kita yang wajib kita hormati, kita musuhin. Bini yang mesti patuh sama kita hormatin. Kebaliknya begitu. Ini udah bukan ngajarin lagi ajaran Allah dah. Nah kalau udah bukan ajaran Allah, musyrik kita udah. Bukan aturan Allah yang kita jalanin. Bukan berarti ngajarin kita nih besok bini disalahin, enggak. Ya, harus adil ya. Emak kita seimbang lah, minimal seimbang. Jangan memihak ke emak, jangan memihak ke bini, netral. Itu bagus dah. Jangan sampai emak kita sakit hati dan jangan sampai bini kita sakit hati, netral tengah-tengah. Ini kalau kita pikir ke situ, banyak banget kesalahan kita masih. Lebih takut kepada bini ketimbang Allah, lebih merasa kehilangan duit 1 juta ketimbang sholat subuh kali kerjain. Nggak pernah rajin astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa saya kagak sholat, nggak pernah begitu enggak. Kalau kehilangan duit 1 juta habis, bakas sudah kata-kata sini kalinya lu, sini kali gue mohon gimana, orang mari buat turun semua. Begitu Baji. Saya itu saya begitu. Saya bisa cerita karena saya ngalamin. Kalau saya nggak ngalamin ya cerita. Itu kalau dilihat situ keimanan kita masih jauh daripada harapan. Artinya kalau yang namanya musyrik kayak begitulah. Kita masih lebih takut kehilangan istri, lebih takut kehilangan anak, kehilangan harta, tapi nggak pernah takut kehilangan Allah. Takut dimurka bini, takut dimurka anak, tapi nggak pernah takut dimurka Allah. Kita begitu. Berarti masih jauh banget keimanan kita. Ini dirubah ntar ya, pulang-pulang. Sekarang gue janjinya lo, besok-besok mah kalau gue lagi ke sembayang, gue tamparin. Itu ya, musyrik tuh. Jadi sementara ini begitu. Saya bilang sama orang-orang yang punya keris juga, keris mah saya nggak takut orang takut musyrik sama keris, enggak. Saya nggak takut orang itu musyrik sama keris sama batu cincin, nggak bakal musyrik, enggak. Yang ini musyrik yang paling gede memang sama bini, sama anak, sama duit. Enggak. Sebab kalau orang kerisnya hilang kagak sampai ngungun. Keris hilang biarin keris hilang. Tapi kalau bini hilang itu udah nggak bisa makan. Apalagi karena ada yang mati, apa gila-gila bini. Jadi sebetulnya yang musyrik bukan karena sama keris sama cincin, bukan. Kebanyakan kita musyrik sama duit sama bini. Udah itu aja.
nggak punya keris, kita nggak pernah letoy, tapi nggak punya duit, kumis yang begini aja mangkek turun. Iya, kalau lagi nggak punya duit, biar badan sehat banget, pala puyeng. Tapi kalau punya duit, biar pala puyeng banget, hilang. Iya, yang sehat banget kayak aja sehat banget, nggak punya duit, perak-perak acan, langsung aja dadak puyeng, pala cop-copan. Jadi takut musyrik jangan nama keris, nggak bakal orang kehilangan keris, nggak repot. Yang orang musyrik takut sama duit, sama bini, sama anak, itu yang musyrik kebanyakan. Jadi orang kalau bilang punya keris musyrik, kagak, saya bilang kagak ada orang kehilangan keris nyesel, enggak. Dan nggak takut sama keris mah dia, sama bini dong takutnya. Yang kedua yang termasuk paling besar, qatlun nafsi, ini membunuh orang. Tapi kita jangan hanya membunuhnya ini, karena dalam Al-Quran wal fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, memfitnah, kalau kita membunuh sih enggak, tapi memfitnah sesama kita lebih berat hukumannya daripada membunuh. Membunuh mah kita nggak berani, emang pengecut kita mah nggak berani kalau membunuh, tapi memfitnah mah lancar. Ini termasuk memfitnah orang, dosanya paling besar. Jadi jangan dianggap kecil itu. Ngomongin orang tujuannya menjatuhkan, itu namanya fitnah. Jadi membuat mengarang-arang demi orang itu dibenci orang, supaya difitnah orang, supaya diasingkan di masyarakat, termasuk memfitnah. Dan itu lebih besar daripada membunuh. Jangan suka ikut-ikutan kita. Kalau udah ngomongin orang, jangan ikut-ikutan ngomongin dah. Dosanya termasuk dosa yang paling besar dari dosa besar. Kalau membunuh mah saya bilang kagak ada, kita nggak berani. Bukan kena kagak berani mungkin ya. Oga takut penjaranya, oga. Kalau kita bunuh orang, ntar anak kita sampai ngurusin kan gitu ya. Jadi bukan kagak nafsu mah nafsu, cuman mikir gitu. Jadi kalau membunuh mah nggak berani, tapi memfitnah orang hampir ada, semua kita ngelakuin nih, pernah ngelakuin. Si Anu kemarin kan gue lihat lagi dua-duaan. Si Anu kan diperawanin orang, itu kan memfitnah namanya. Nggak boleh kalau nggak jelas. Mencuri lah macam-macam, kita tuduh orang atau memfitnah, dan itu hukumnya lebih besar dari membunuh. Jadi membunuh mah sesungguhnya membunuh kecilan, tapi memfitnah lebih besar, dan itu sering kita lakukan. Malah membunuhnya enggak, tapi memfitnah yang banyak. Ini naudzubillah, jangan sampai kita memfitnah orang, karena dosanya lebih besar daripada membunuh, dan membunuh termasuk dosa besar yang paling besar ya, paling besar dosa besar. Yang ketiga, wa uququl walidain, dosa yang paling besar lagi adalah durhaka kepada ibu bapak. Durhaka kepada ibu bapak, contohnya kayak apa sih? Pokoknya kalau emang kita dinasihatin bapak, jangan lawan, jangan dijawabin dah. Bapak kita ngomel, dengerin aja, udah itu aja. Jadi jangan melawan, jangan membangkang. Jadi kalau disuruh kayak Nabi Ibrahim, contohnya Nabi Ibrahim, dia orangnya anti patung. Babanya tukang jualan patung, tiap pagi suruh keliling mikul patung. Dari rumah, karena supaya menghormat bapaknya, dia pikul itu bawa. Cuma di tengah jalanan dia teriak, siapa yang beli patung ini akan celaka dunia akhirat. Ama Allah kagak salah, ama bapaknya gak salah, jadinya suruh keliling aja dah. Cuma kalau dijual kan salah sama Allah, dia dikeliling dah, dia udah mani-manian comberan, udah teriak-teriak, siapa yang beli patung ini celaka dunia akhirat. Pulang sore, pulang nggak laku pak, nggak laku pisan atau ge. Ya udah besok keliling lagi. Iya pak, keliling aja tiap hari bapak tuh. Cuman teriaknya begitu, siapa yang beli patung ini celaka dunia akhirat. Siapa yang mau beli kalau ngancam begitu. Artinya bapaknya juga nggak dilawan, meskipun itu salah dikerjain juga, cuman teriaknya juga lain. Bagaimana supaya Allah kagak murka, bapak nggak murka? Dia bikin siasat seperti itu. Gitu. Teriak dia, siapa yang beli patung ini celaka di dunia akhirat. Tapi yang teriak bukan kita, bu beli bu sayurannya nih enak manis seger. Kalau kita kan begitu nggak promosinya. Siapa yang beli patung ini celaka di dunia akhirat, kan yang beli jadinya. Tapi tiap hari keliling, dia keliling terus. Itu artinya supaya orang tua ridho dan Allah nggak murka. Gimana caranya? Dia buat siasat seperti itu. Kita juga boleh besok begitu. Sama mau bini, kalau bini lagi berantem sama mak, kita sama mak bro, biarin mak, jangan dengerin bini kita mau begitu, mau rewel. Ntar kalau bini kita, jangan begitu, jangan dengerin, mau rewel, begitu udah.
Kalau mau emak, udah mak jangan dengerin bini kita yang mulia begitu baca lemes. Kan mak kita seneng ya. Ntar kalau sama bini, udah neng jangan dengerin mau, emang emak begitu baca kayak kaleng rombeng. Jadi sama emak di alam mau di alam kan begitu. Ini mak dasar emang emak kaleng rombeng. Besok lu telu aja, jangan. Gitu ngadep bini mau gitu neng, emang mau kayak kaleng rombeng jangan dengerin udah. Mama gue itu, jadi emak bini kita mau begitu. Kita gue nyesel doang, udah jangan nyesel, jangan gue nyesel gitu. Kayak orang punya bini dua kan begitu, obatnya begitu. Kata dari sono, enakan di sini sama di sono kan gitu makannya. Di bilang sono, enakan di sini di sono, begitu terus jadi. Kalau jadi bini belajar ngomong Musa gitu. Masakan enakan di sini sono mah gitu. Asal pulang sono, masakan enakan di sini sono mah. Semuanya enak gitu kok enggak? Jangan, gitu. Jangan diangkat yang hati jatuh yang hati, jangan. Hah? Iya, orang lagi orang tua nafsu makan gitu. Itu cara kita jangan melawan ibu bapak gitu. Contoh Nabi Ibrahim lah ya. Nabi Ibrahim tetap dia perintah bapaknya dikerjakan, sampai dalam Al-Quran dinyatakan di sana waktu diusir bapaknya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau lu kagak berhenti dakwahmu Ibrahim akan saya rajam ya, kamu rajam kamu. Wahjurni maliya, minggat dia jauh-jauh dari sini. Nabi Ibrahim tetap sa'astaghfirulaka rabbi. Salamun alaika sa'astaghfirulaka. Ya Pak selamat tinggal, tapi saya tetap berdoa buat Bapak. Sampai mau minggat mesti doain. Ya Pak, doain sama pergi, tapi saya tetap berdoa buat Bapak. Jangan kita diusir gitu. Biarin Bapak kalau batu, jangan. Diusir Nabi Ibrahim, tapi tetap, ya Pak, salamun alaika. Kalau saya pergi, semoga Bapak selamat. Sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan berdoa terus buat Bapak. Innahu kana bi hafiyya. Mau minggat begitu, kata-kata yang manis aja. Bapak nangis nih. Ya tuh jangan begitu dong. Coba anak diusir sama bapak, ucapannya begitu. Iya Pak, doain saya mau pergi, mudah-mudahan saya selamat dan bapak juga mudah-mudahan selamat, dan saya selalu berdoa buat bapak semoga bapak selalu diampunin. Kan enak itu doanya. Mau minggat gitu mau dia. Itu Nabi Ibrahim mencontoh kepada kita. Jadi orang bapak ngusir aja mesti didoain gitu. Artinya kita sama ibu bapak kita begitu, jangan sampai ada pemurkanya. Meskipun emak kita ngomel apa, tetap kita mintakan ampunan buat kedua ibu bapak kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk anak durhaka jadinya. Jangan saling sebat, bapak ngomel begini tersautin. Emang gue depan apa sama lu masih kecil kan gitu ngomong. Motornya kagak gablek. Iya. Wa qauluz zuri, dan yang keempat yang paling besar dosanya adalah saksi palsu. Saksi palsu, sumpah palsu sama ini ya. Sumpah palsu kan orang saksi sebenarnya disumpah dulu. Kena sumpah palsu ini sangat bergantung nasib orang. Saat disidang di pengadilan, orang itu butuh kesaksian kita. Kalau kita menyaksikan palsu, nasibnya di tangan kita. Kesalahan kita menyaksikan, aturan selamat jadi masuk penjara. Coba kalau masuk penjara 5 tahun, anaknya bini yang menderita gara-gara saksi satu kata. Iya Pak, dia yang ngambil, gara-gara gitu aja masuk penjara 5 tahun. Berapa lamanya menderita dia. Jadi nggak boleh kalau kita emang punya pengertian atau tahu bahwa ada perbuatan jahat, kalau diminta kesaksian, nyatakan sesungguhnya. Jangan dibuat-buat. Ini pun termasuk dosa paling besar. Kenapa saksi palsu atau sumpah palsu ini dikatakan dosa paling besar? Karena bergantung pada nasib orang. Nasib orang. Kalau lagi sidang di pengadilan, cuma satu kata omongan kita bisa menjebloskan orang ke penjara. Oleh karena itu nggak boleh berani-berani kita menyaksikan palsu. Ada 4 tadi ya. Yang pertama musyrik, yang kedua memfitnah orang atau membunuh orang, yang ketiga berdurhaka pada ibu bapak, yang keempat menjadi saksi palsu. Ini dosa yang paling besar dari yang besar. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan 4-4-nya jangan sampai kita ngalamin. Apalagi yang tadi atas tadi memang sudah banyak uang yang tidak halal, kita mudah-mudahan kita bisa teliti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.